Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di channel saya dalam program Apa Kata Firman Tuhan. Di sini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kasih. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 4 modal yang dimiliki Daud sehingga dia dapat mengalahkan Goliat dengan mudah. Tentunya melalui kisah Daud melawan Goliat ini kita dapat mengambil pelajaran penting dalam menjalani kehidupan ini, saudara. Karena dalam kehidupan kita masing-masing, sebagaimana Goliat yang membuat bangsa umat pilihan Tuhan cemas dan sangat ketakutan, tentunya kita pun sering mengalami kecemasan dan ketakutan, apalagi dalam situasi pandemi corona seperti sekarang ini. Semoga melalui pelajaran ini saudara dapat mengalahkan Goliat dalam kehidupan saudara. Untuk mengalahkan Goliat dengan tubuh yang sangat tinggi dan besar, kira-kira tingginya hampir 3 meter, yang dilengkapi dengan senjata dan baju perang yang lengkap dari kepala sampai kaki, yang terbuat dari tembaga, tentunya sangat sulit untuk dikalahkan oleh pahlawan-pahlawan Israel. Tetapi Daud yang postur tubuhnya biasa-biasa saja tidak begitu sulit mengalahkan Goliat. Nah, modal apa yang membuat Daud dengan mudah mengalahkan Goliat? Yang pertama saudara, kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 13 yang berbunyi, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Modal kemenangan Daud yang pertama adalah pengurapan Tuhan. Ketika Daud diurapi, Alkitab mencatat sejak hari itu dan seterusnya roh Tuhan berkuasa atas Daud. Saudara, dalam hidup ini kita perlu urapan Tuhan. Karena itu adalah modal yang terpenting dalam kehidupan kekristenan kita. 2 Korintus 1 ayat 20-22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Berarti saudara, kita orang yang beriman, Kristus telah mengurapi kita, memeteraikan kita sebagai tanda miliknya. Kita pasti menjaga dengan baik barang-barang berharga yang kita miliki. Demikian juga kita yang diurapi, dimeteraikan sebagai miliknya Allah. Tentunya Allah pasti menjaga, melindungi dan menolong kita sebagai milik kepunyaannya yang berharga. Selanjutnya apa modal Daud yang kedua? Kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 34-36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencoma barisan daripada Allah yang hidup." Modal Daud yang kedua adalah dia memiliki keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Jika kita hanya bermodalkan keberanian dan tidak memiliki kekuatan melawan binatang buas, jangan coba-coba saudara melawan beruang atau harimau. Bisa-bisa kita yang menjadi korbannya. Dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang besar, diperlukan keberanian dan kekuatan. Sebagai orang percaya, kita harus berani sebab Allah tidak pernah memberikan ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Paulus di dalam penjara menuliskan kepada jemaat di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pergumulan boleh sebesar apapun saudara, asal kita berani menghadapinya dan bersandar pada Yesus, maka ada kekuatan yang dianugerahkan kepada kita. Kita lihat modal Daud yang ketiga, 1 Samuel 17 ayat 40 dan 50. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yaitu tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Modal Daud yang ketiga adalah kecerdikan dan kecerdasan. Yang saya katakan ini adalah hikmat. Daud mengalahkan Goliat tanpa pedang. Tuhan menganugerahkan hikmat kepada Daud. Saudara,
Dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang besar diperlukan hikmat dan akal budi yang jernih. Biasanya kepanikan kita dalam menghadapi pergumulan yang besar membuat kita kehilangan akal sehat. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan memberikan karunia hikmat. Pergunakanlah itu saudara. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita lihat selanjutnya modal Daud yang keempat. 1 Samuel 17 ayat 45-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Modal Daud yang keempat adalah ia memiliki iman yang teguh. Iman kepada Allah lah yang membuat Daud berhasil. Saya terlalu yakin dan percaya saudara bahwa modal kemenangan orang percaya adalah iman. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bahkan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sebagai orang percaya, bagaimana kita dapat mengalahkan badai pencobaan yang menerpa kehidupan kita? Minimal kita harus memiliki 4 modal dasar seperti yang dimiliki Daud, yaitu pertama, hidup dalam urapan Tuhan. Kedua, miliki keberanian dan kekuatan. Ketiga, miliki hikmat. Dan keempat, miliki iman yang teguh. Demikian apa kata Alkitab tentang 4 modal yang dimiliki Daud saat ia mengalahkan Goliat. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.